Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman azlamu mimman kadzaba 'ala Allahi wa kadzdzaba bis-sidqi iz ja'ah. Alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita ini hari ini memasuki tema Al-Hafiz, yaitu yang maha menjaga. Menjaga apa sih dan bagaimana cara mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari? Kita belajar bareng-bareng ya Pak. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Menyenangkan belajar tentang nama-namanya. Semakin menyenangkan lagi ketika tahu bahwa nama-namanya itu akan sangat berpengaruh buat kehidupan manusia. Sebagai orang yang banyak bahayanya, Papa ini nggak mungkin nggak punya penjaga. Dan nggak boleh nggak ada penjaga. Papa sering keluar dari rumah, sering kemana-mana. Probability kecelakaan, probability kemudian musibah, kemungkinan kecelakaan, kemungkinan musibah, kemungkinan dapat kemudian keburukan, kejelekan, itu banyak banget. Sering ketemu orang juga yang kita nggak tahu hatinya gimana, pikirannya kayak apa. Rasanya kalau nggak punya yang ngejagain, nggak ngerti tuh Papa tuh. Dengan pengetahuan yang Papa punya ya dan teman-teman pemirsa ya, dengan pengetahuan yang saya punya yang gak seberapa, kita pergi aja kan suka merasa selamat. Padahal apa Kak? Gak ada yang bisa pergi dengan selamat kecuali ada yang ngatur kan. Secara manusia ada polisi yang ngatur. Ada tentara yang walaupun gak hadir, tapi tentara itu memberikan juga rasa aman. Nah, apalagi kalau penjagaan itu datang dari yang sangat berkelas gitu. Jadi yang nempel sama kita ini misalkan ajudannya Kapolda, wow. Terus ada anggota Pas Pampres yang jagoan tangan kosong, widih. Ada jagoan dari Brimob, ya, yang jagoan kaki kosong, misalkan gitu, nggak pakai senjata tapi bener-bener hebat gitu. Asik gitu, ya. Terus Papa kita naikin lagi nih pemirsa. Ya Bang Kun, kita naikin lagi yang ngejaga adalah Allah gitu, yang maha kuat, maha punya bala tentara, maha memiliki semua hal yang bisa membuat kita menjadi selamat. Secara semua bahaya juga datangnya dari Dia gitu kan. Kan datangnya dari Dia. Kulla amliku li nafsi dharra wala naf'a. Allah bilang kan, coba kamu miliki pengetahuan bahwa tidak ada yang bisa mendatangkan madarat dan keuntungan apapun buat kalian kecuali aku mau. Di dalam surat Yasin juga begitu kan pemirsa, a'attakhidhu min dunihi alihatan iyuridini rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wala yungkidun. Mau sembunyi di mana kata Allah? Ya, ada orang berlari dari kematian, dari rumahnya melintasi hutan, melintasi bukit, melintasi gunung, masuk ke goa. Nggak taunya malaikat maut ada di situ. Terus kata malaikat maut dengan nyantai begini, emang tugas saya matiin kamu di sini. Sampai capek lari ke goa di situ.
Orang dagang coba. Hah? Perlu dijaga kan? Kalau nggak dijaga, kemungkinan kebakaran gimana? Nah kan supaya tidak kebakaran, ada petugas mechanical engineering, mechanical elektrik yang kerjaannya mereksain kabel, mereksain kemudian potensi-potensi korsleting supaya kemudian satu pasar, satu mall ya nggak kena kebakaran, satu hotel kena kebakaran. Cuma kan karena itu adalah hal yang biasa, kita nggak menghargai orang itu juga. Kita nggak menghargai satpam, lu cuma satpam. Gila aja lo kalau nggak ada satpam. Coba aja nggak ada satpam tuh. Semua orang bisa selonong boy. Betul nggak? Main masuk-masuk aja. Justru palang pertama satpam. Nah kalau kita menghargai yang jaga, maka di situ kemudian kita bisa tarik tuh satu hikmah bahwa kenapa kita nggak bisa menghargai Allah SWT yang menjaga pagi, siang, sore, dan malam. Padahal yang dijaga kayak begini. Subuh mesti dibangunin terus, mesti kesiangan terus, ya kan? Sholat zuhur tiduran, sholat asar belum bangun, bangun-bangun udah maghrib, hebat banget. Dari habis nyaur tidur bangun-bangun maghrib. Yang dijagain ini yang nggak ada manfaatnya itu loh. Tapi Allah tetap aja berkenan menjaga. Ya Allah, itulah dia. Allah khairul hafizin, sebaik-baiknya penjaga. Bahkan Allah berkenan menerima titipan dosa. Sebagai sebaik-baiknya penjaga, kita bisa nitip loh dosa kita sama Allah. Dipersembahkan oleh Ini ngomong-ngomong soal Al-Hafiz ya Pak, menjaga, aku tuh ada pengalaman yang udah sering banget juga aku ceritain waktu ketinggalan pesawat. Oh siap, mantep itu. Tinggal pesawat dari Amerika sendirian, nggak sama papa juga, udah tengah malam, bandara tutup. Waktu itu aku masih 14 tahun, atau 13 tahun ya, maksudnya masih kecil 14 lah, 14 tahun ya. Dan itu di Arab, Bener. transit di Arab, nggak kenal siapa-siapa, nggak bawa uang juga, bener-bener sendirian, pontang-panting gitu ya. Udah jalan aja gitu sambil aku tuh baca istighfar, padahal kaki tuh udah gemeter gitu, udah gemeter dong. Kemana ini ya? Pesawat udah pada pergi semua lagi, Iya, mana bener. bandara udah tutup. Bener, dan serem di sana. Dan serem Serem, ya. asli serem. Akhirnya ya udah aku coba baca sholawat sama istighfar. Aku Bismillah jalan lagi masuk ke dalam gate. Walaupun aku tahu pesawat udah nggak ada. Ya. Gitu. Ya udah akhirnya sampailah nih kaki kayak diarahin buat jalan gitu, nemuin orang yang aku tuh nggak paham dia itu juga siapa gitu. Ternyata dia jamaahnya papa, padahal dia Masya kerja Allah. di bandara itu gitu. Akhirnya ditawarin lah pertolongan. Jadi menurut aku Allah kalau udah pengen menjaga kita, udah ya mau dimanapun kita berada, mau itu di ujung dunia sekalipun, mau di tempat antah berantah, aku juga nggak mikir bisa survive sih sebenarnya. Tapi alhamdulillah bisa pulang deh ke sini. Iya. Dan Allah ini yang benar-benar sebaik-baik penjaga ya. Bahkan ketika orang-orang tua menitipkan anaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya itu dicontohkan dengan ibundanya Siti Maryam menitipkan Maryam kepada Allah. Ya. Menitipkan Maryam pada Allah bukan cuma buat dijaga, tapi buat dididik, buat dibesarkan. Nah, coba silakan dibuka Kak. Surah Ali Imran ayat 36 37. Oke, saya baca, pemirsa perhatikan artinya ya. Silakan dibuka Qur'annya, surah Ali Imran 36 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
Coba baca Kak. Ayo udah. Artinya, Maka ketika melahirkannya dia berkata, "Ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan." Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Nah, ini menjadi sunnah nih ya, menitipkan. Jadi bukan cuma menitipkan anak nih, tapi menitipkan apa saja. Dan papa sering berbisik terus sama Allah. Ya Allah, titip Kak Kumia, gitu. Titip Bang Kun, Bang Hafiz, titip Aisyah, titip Kak Wirda, titip diri saya, titip mama, titip rumah, titip dagangan, titip tagihan, titip apa aja gitu. Ya. Karena Allah ini akan menerima, nggak mungkin nggak nerima. Nggak mungkin. Bahkan Allah berkenan menerima titipan dosa. Sebagai sebaik-baiknya penjaga, kita bisa nitip loh dosa kita sama Allah. maksudnya gimana tuh? Ayo ikutin Papa. Pemirsa ikutin. Ya Allah, Ya Allah, titip dosa saya ya. Titip dosa saya Dan dosa orang-orang tua saya, dan dosa orang tua keluarga saya, keluarga besar kami semua, keluarga besar kami dan anak turunan kami semua. dan anak keturunan kami Jangan sampai ada yang tahu. jangan sampai ada yang Bahkan malaikatmu pun jangan sampai ada yang tahu. bahkan malaikatmu pun jangan sampai ada Udah, Allah penerima amanah. dan mau gitu ya dia. Mau. Hebat kan? Nah di sini nitip siapa? Di ayat ini nitip siapa? Nitip Maryam. Nitip Maryam. Kemudian apa jawaban Allah? Ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Kak Umi baca terjemahnya. maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Tuh. Penjelasan lebih lanjut insya Allah. Setelah itu tetap di Asmaul Husna. Bismillah. Kita minta dijaga tapi kitanya tidak menjaga. Kita minta ilmu tapi kita nggak belajar. Dipersembahkan oleh Ya berarti Al-Hafiz juga termasuk kayak Allah ngejaga bumi gitu ya Pak, matahari. Yes. Matahari terbit tenggelamnya pada tempatnya, tetap pada tempatnya. Bumi berputar juga pada tempatnya. Nggak kebayang juga kalau misalnya Allah nggak mau ngejaga semesta yang dia ciptain. Ya ditinggal. Iya. Ditinggal berantakan. Kayak komedi putar, kenapa dia tetap berputar, ada yang jaga. Coba begitu nggak ada yang jaga, muter enggak atau malah berhenti kok enggak ada yang matiin. Iya, iya. Sampai mati sendiri. Tapi kok hebat ya, maksudnya segitu banyaknya ciptaan Allah ya kan, dari alam semesta ada berapa galaksi juga, berapa bintang, berapa ikan di lautan, tapi Allah ngejaga semuanya. Iya. Itu menunjukkan bahwa Al-Hafiz ini kesempurnaan penjagaan. Makanya bodoh aja kita nggak mau dijaga sama Allah gitu, dan nggak menyerahkan diri kita buat dijaga. Bahkan kan penjagaan terbesar itu kan kita minta dijaga iman kita, dijaga Islam kita, dijaga akidah kita, dijaga ibadah dan amal soleh kita biar nggak rusak. Nah, coba sedikit balik lagi ke Ali Imran ayat 37. Ya. Permintaannya kan permintaan dijaga kan, ayat 36 kan.
mohon perlindungan gitu kan. Tapi Allah bukan cuma menjawab dengan oke, saya terima, aku akan lindungi, aku akan jaga. Tapi apa? Allah membesarkan dengan pertumbuhan yang baik dan bahkan menyerahkan pemeliharaannya Siti Maryam itu kepada orang terbaik, yakni Nabi Allah Zakaria. Nah, ketika kita minta sama Allah, ya Allah jagain warung saya, jagain omset warung saya. Nah, Allah turun. Dan bukan cuma dijagain sama Allah, tapi akan dibikin besar warungnya. Akan dibikin lebih luas warungnya, lebih bagus warungnya, lebih cakep omsetnya. Nggak mungkin Allah jagain warung itu, lalu warung itu nggak tambah gede. Oke, Papa mau ngajak Kak Kumi, Kak Wirda juga ke surat Hud coba. Ya, ayat 57 ujung. Ujung 57 surat Hud. Apa sih yang Allah jaga gitu kan? Nah, yang Allah jaga ini ada di dalam surat Hud ayat 57, ujungnya saja kita baca. Inna Rabbi, ayo. Inna Rabbi Ala kulli syai'in hafiz. Apa itu artinya? Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu. Yes, segala sesuatu. Pak, kayaknya ada baiknya kita sahur dulu nih. Oke, biar semangat. Ini juga sekedar nyaur ini dijagain Allah loh. Kalau enggak kucing naik tumpah. Pemirsa yang di rumah jangan lupa ikut sahur juga sama Energen. Bismillah. Alhamdulillah. Energen, beri energi ekstra saat puasa. Alhamdulillah. Energi full, puasa full. Apalagi yang perlu kita jaga pemirsa? Hati boleh. Minta dijagain ya. Kesehatan. Nah, kesehatan. Penting. Tiap hari tuh harus minta dijaga kesehatan itu. Apalagi yang virus ada di mana-mana. Ya. Apalagi minta dijaga dari apa gitu loh. Dari kejahatan, musibah. Kesedihan bisa. Bisa. Nah, itu semua ada di zikir pagi, zikir sore pemirsa. Ya, ada di zikir pagi, zikir sore. Minta dijagain. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Terus? Fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali baca pagi sore supaya kita terhindar dari mara bahaya, dari kesusahan, kejelekan, keburukan, sesuatu yang sifatnya nanti nyusahin, ngerugiin, ngancurin, ngebinasain. Ya. Nah, kita juga yang minta dijaga harus ngejaga dong. Kan lucu, kita minta dijagain nih rumah kita, tapi kita sendiri ngancurin rumah kita. Pemiliknya jadi bingung kan? Ya, ini Allah Subhanahu wa taala nih jadi ngelihat kita nih, ini apa sih maksudnya? Minta dijagain tapi dianya nggak selamat gitu loh. Gimana coba? Kita minta dijaga tapi kitanya tidak menjaga. Gak boleh. Kita minta ilmu tapi kita nggak belajar. Kita minta rizki tapi kita nggak kerja. Kita minta untung tapi kita nggak berusaha untuk kemudian berpikir, beride kreatif dan sebagainya. Ini masalah. Ayo mari kita tutup dengan kita menyenandungkan Asma Al-Hafidh. Ya Allahu ya Hafidhu, ya Allahu ya Hafidhu, ya Allahu ya Hafidhu, ya Allahu ya Hafidhu. Oke pemirsa, sampai jumpa besok di Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke pemirsa, alhamdulillah tadi kita udah belajar tentang asma Allah, yakni Al-Hafiz atau yang maha menjaga. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita pengen banget dong pemirsa punya perlindungan dan jaminan keamanan keselamatan 24 jam. Nah, sebaik-baik penjamin keselamatan adalah Allah Subhanahu wa taala. Seorang orang tua pengen menitipkan anaknya, pengen anaknya tuh aman gitu, pengen anaknya tuh dalam pemeliharaan yang baik, maka
sudah sepatutnya kita menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang kakak yang pengen ngejaga adiknya, itu semua kita serahkan kepada Allah yang maha mampu menjaga. Karena sebaik-baik kita menjaga pasti ada batasan dalam pandangan dan kita nggak bisa melihat sejauh itu pemirsa. Jadi mulai sekarang yuk kita titipin ke Allah yang maha penjaga. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Asmaul Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gelar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bakal tahu bahwa nggak ada gitu yang memang bisa lepas dari penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa lolos dari yang satu ini. Apa coba? Lihat apa? Setelah sam'uhum wa absaruhum apa? Wajuluduhum. Yes, wajuluduhum. Kulit, Bos. Ya, kita kayak temen deket, temen akrab, dia bersaksi sama kita. Padahal segala rahasia ada sama dia. Udah. Habis dah kita. Ini jangan sampai kita dengar kalimat ini loh ya. Karena ini omongan kulit kita. Terus apa kata mereka semua? Kamu sih nggak pernah menyangka kami nggak akan berdiri bersaksi kepada Allah atas apa yang kamu kerjakan semua. Metro TV. Dipersembahkan oleh